14-9. Ya, benar-benar terbebas tadi. Mengecoh bloker tadi dari Kamboja. Ya, ini pemainnya juga ketika Jumatan pada minggu lalu banyak dikerubungi oleh fans bola voli Kamboja ya di area masjid ketika para pemain sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya, dan kembali Hendra. Satu overpass. Ya, tekanan serve yang sejauh ini juga cukup efektif. Ya. Memberikan tekanan kepada Kamboja. Ya, dan Canaro tadi tidak bisa melompat ya untuk melakukan blok. Dan akan ada timeout dari keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. 15-9 timeout diambil oleh Kamboja. Timeout yang sudah berakhir. 15-9 Indonesia unggul atas Kamboja. Dan tentunya kali ini kita akan kembali melihat bagaimana jalannya laga yang akan berlangsung. Ya, dan pemirsa jangan lupakan untuk menyaksikan dan juga mendukung perjuangan tim Indonesia yang akan menghadapi Australia besok. Akan dilaksanakan pada pukul 13.30 live di Moji. Dan tentunya pertandingan tersebut akan menjadi laga yang penting bagi tim nasional Indonesia Putri yang akan menghadapi Australia pada siang hari besok. Ya, dan kita melihat Indonesia kembali menambah keunggulan 16-10. Ya. Dan kali ini kembali Luffy. Ya, begitu menyulitkan, tapi one handset yang luar biasa dari Canaro. Ya, berhasil dieksekusi dengan begitu baik tadi oleh middle blocker dari Kamboja, pemain nomor 25 ya. Kita melihat bagaimana Tonakeng. Betul. Ini silangan middle blocker baru di mana Paul Ratanak dan Tanakeng yang kali bermain. Nah, tadi servis dari Indonesia sebenarnya sudah cukup menyulitkan. Satu touchdown. Ya, part attack yang juga berhasil dari Luffy. Ya, kita melihat berawal dari receive yang sempurna, Farhan Halim, Luffy mendapatkan space yang cukup nyaman. Dan nampaknya pergerakan Farhan juga cukup menarik satu middle blocker Kamboja sehingga sedikit out position tadi. 17-11. Oh, Ya, satu upaya jump serve tadi bisa dilakukan oleh Hendra. Ya, di laga sebelumnya berhasil ya Hendra mendapatkan beberapa service ace dari jump serve keras yang coba dilepaskan oleh Hendra. iya, dan mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba hal tersebut. Mumpung belum dalam turnamen sesungguhnya. Dan tadi juga cukup berhasil sebenarnya, secara tekanan sudah berhasil untuk ditampilkan. Ya, dan satu bola potong yang juga kembali sukses dari Ahmad Gumilar. Ya. Kombinasi dua pemain dari Bayangkara Presisi terlihat begitu nyaman. Satu skema quick yang kembali menambah angka bagi Indonesia menjadi 18-12. Alvin. Ya, tadi sudah menyumbangkan satu service ace. Dan tembus langsung tadi. Pipe attack yang dilepaskan oleh Vesna. Ya, side out 1-1 yang tentunya akan menguntungkan dengan margin keunggulan 5-6 poin masih dimiliki oleh Indonesia. Ya. Dan sejauh ini juga beberapa kali setup quick dan serta serangan dari posisi 6 Kamboja ini tidak cukup rapi. Ya, dan ternyata ada sentuhan ya dari bola yang keluar. Tapi kita melihat para pemain Kamboja mengklaim, terutama Kwan Mam yang memang sendirian menjaga blok di posisi 4 tadi. Betul. Ya, nampaknya akan ada challenge yang diambil oleh Kamboja karena mengklaim tidak ada sentuhan dari Kwan Mam sendiri.
ketika bola dipukul oleh Farhan Halim. Ya, challenge block touch. Kali ini akan coba dilihat tentunya oleh Kamboja. Karena Konma mengklaim dirinya tidak menyentuh bola ketika bola dipukul tadi oleh Farhan Halim. Dan jangan lupa sekali lagi untuk Anda Mojibadi, besok hari Rabu besok Indonesia akan menghadapi Australia di pertandingan terakhir fase grup dari FVC Continental 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita lihat ini dia. Oh ya, kita lihat ini dia, kena bagian bahu ya. Iya. Dan sangat tipis nampaknya. Betul, tapi dari bajunya tadi memang terlihat ada bagian bola yang terkena. Betul. Satu chance yang gagal dari Kamboja sehingga poin tetap untuk Indonesia 19-13. Unsuccessful challenge. Mengurangi kesempatan challenge 1 yang dimiliki oleh Kamboja. Kembali Farhan. Ya, satu upaya tekanan serve tadi coba dilakukan oleh Farhan, namun justru terlalu panjang. 14-19. Ya, sejauh ini Kamboja juga belum bisa memberikan perlawanan berarti. Mereka cukup benar-benar terkurung oleh tekanan Indonesia. Ya, juga serve yang gagal dilakukan tadi oleh Konmam. 20-14. Ya, ini menjadi kerugian yang dimiliki tentunya oleh Kamboja. Serve kali ini akan dihadapi oleh Indonesia. Dan bola tanggung yang ternyata keluar. Ya, kita lihat agak sedikit terburu-buru ya, Boy. Untuk melihat bagaimana bola tanggung dieksekusi langsung. Ya, Boy nampaknya ingin menghindari blok, tapi justru pukulannya dilepaskan terlalu melebar tadi. Meskipun sebenarnya sudah ada blok yang cukup baik dari para pemain Indonesia. Dan pemirsa jangan lupakan untuk menyaksikan perjuangan para pemain muda terbaik Indonesia yang akan berlaga di AFC U20 ASEAN Cup Qualifiers mulai tanggal 31 Agustus 2026. Semua pertandingannya live dan eksklusif hanya di Boji. Ya, kali ini serangan Boy bisa diblok. Ya, kita akan tunggu ya apakah memang Boy dipersiapkan menjadi opposite nanti di Asian Games atau ini hanya sekedar menguji. Betul. Apakah Boy bisa menjadi opsi di posisi tersebut? Ya, meskipun secara tugas mirip-mirip, tapi memang untuk bermain di posisi opposite ini memang ada detail-detail kecil yang agak berbeda. Ya. Ya, kali ini serangan dari Boy berhasil. Tapi kalau melihat performa Boy sejauh ini dari laga di minggu lalu, termasuk juga laga yang masih berlangsung di set pertama, apakah lebih cocok untuk main di opposite atau outside hitter, Bam? Kalau kita melihat Boy di dua laga sejauh ini memang Boy seperti tetap bermain di posisi outside hitter, tapi untuk posisi 2 kebanyakan. Jadi saya belum melihat Boy bermain benar-benar layaknya opposite hitter. Dan kalau begitu memang yang terpenting dan yang paling cocok saat ini bagi Boy mungkin tetap menjadi outside hitter. Apalagi dengan kemampuan vertikal jam mereka ataupun Boy ketika berada di posisi 6, Rama. Ya, satu serve error tadi. Dan kita lihat attack yang juga gagal dari Luffy. Iya. Memang di posisi outside hitter ini teramat banyak ya pilihan untuk Indonesia. Betul. Bahkan di luar dari daftar panjang atau long list di posisi outside hitter selain Doni yang juga kabarnya sesuai rilis dari federasi masih recovery dari cedera bahu, juga masih ada nama-nama lain. Ya, Jordan mungkin termasuk ya. Ageng. Betul, Ageng juga tampil begitu bagus di Livoli. Jadi memang nama-nama yang masih sangat berpeluang untuk bersaing, tapi memang itulah yang menjadi kesulitan tersendiri karena jumlah pemain yang dibawa tentunya terbatas dan menjadi persaingannya lebih sulit untuk posisi outside hitter ini. Masih bisa digagalkan upaya dari Pinsarun, tapi tidak dengan Farhan Halim. Poin kembali sukses dimiliki oleh Indonesia. Terus bertambah keunggulan dan mencoba menjauh dan mengincar. Kita lihat bagaimana dua blok.
Ya, dan Farhan terus menjadi pemain yang memang bisa menjadi role model. Kemampuan shot selection juga sangat baik dan memaksa timeout kedua diambil oleh Kamboja. Ya, dan pemirsa jangan lupakan untuk kembali menyaksikan perjuangan tim Indonesia melawan Australia besok siang pukul 13.30 dalam yang ujian persaingan di AFC Continental, live dan eksklusif hanya di Moji. Kembali kali ini akan berlangsung dengan Luffy. Dia akan memberikan ancaman kali ini melalui sebuah serve. Pemain asal Tektona. Dan service ace. Begitu cerdik kita lihat bagaimana Luffy melepaskan sebuah serve yang bolanya dipukul dengan roll ya tadi. Iya. Satu teknik roll serve yang justru membuat bola jatuh dekat dengan garis serang dan itu tidak diduga oleh Kwon Mom. Ya, kembali menyulitkan untuk Kwon Mom. Tidak ada serangan dari Kamboja. Satu free ball. Kesempatan Hendra tidak disia-siakan dan menjadi poin kemenangan yang berhasil untuk bisa didapatkan oleh Indonesia di set yang pertama dengan kemenangan yang meyakinkan 25-18 atas Kamboja. 1-0, keunggulan berhasil didapatkan oleh Indonesia.